Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febianti dari kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis untuk usaha baru yaitu daster nyaman kita. Usaha ini bergerak di bidang penjualan daster dan pakaian rumah untuk ibu-ibu dan wanita dengan sistem penjualan online dan offline. Profil singkat bisnis kami adalah daster nyaman kita. Jenis usahanya ya adalah usaha mikro kecil dan menengah di bidang fashion, khususnya pakaian rumah. Produk yang kami jual adalah berbagai macam daster seperti daster batik, daster bahan katun adem, daster model kekinian, dan juga daster khusus untuk ibu menyusui. Sistem penjualannya menggunakan dua cara, yaitu secara online melalui WhatsApp, Instagram, dan TikTok Shop, serta secara offline dengan sistem toko keliling atau menitipkan ke pasar. Alasan pemilihan bisnis yang pertama, permintaan tinggi dan stabil karena daster adalah kebutuhan sehari-hari ibu rumah tangga. Yang kedua, modal awal relatif kecil dan perputaran barang cepat. Ketiga, mudah dipasarkan secara online karena target pasar aktif di Facebook dan WhatsApp, terutama bagi para ibu-ibu. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Poin pertama, kebutuhan daster yang bahannya nyaman, adem, dan tidak panas. Kedua, kebutuhan model terbaru dan tidak pasaran. Ketiga, kebutuhan harga yang terjangkau untuk kalangan ibu rumah tangga. Strategi pemasarannya. Yang pertama yaitu pemasaran online, live TikTok, terus ada juga status WhatsApp, Facebook, Marketplace, atau grup ibu-ibu. Yang kedua, pemasaran offline, yaitu titip ke pasar, sistem arisan, atau sistem reseller. Ketiga, promosi, gratis ongkos kirim, beli 3 pieces lebih murah, atau diskon pelanggan setia. Selanjutnya yaitu aspek teknik dan operasi. Yang pertama, lokasi dan fasilitas. Gudang dan tempat packing di rumah. Peralatannya yaitu ada meja packing, rak penyimpanan, timbangan, plastik packing, mesin jahit kecil untuk retur. Yang kedua yaitu proses operasi. Pemesanan barang ke konveksi 2 kali dalam 1 minggu. Kedua, penerimaan barang, pengecekan kualitas dan ukuran. Selanjutnya ada proses packing sesuai pesanan pelanggan. Dan yang terakhir, pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Yang ketiga, teknologi yang digunakan, yaitu ada aplikasi WhatsApp bisnis untuk katalog dan chat pelanggan. Kedua, ada aplikasi kasir sederhana untuk pencatatan. Dan kami juga kerjasama dengan GNT, JNE, Si Cepat, dan Pos Indonesia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Ada pemilik usaha, terus ada admin online, terus selanjutnya ada bagian produksi dan packing, yang terakhir yaitu bagian kurir dan pengiriman. Ini strukturnya masih sederhana, jadi komunikasinya sangat sederhana dan lancar. Kedua, kebutuhan tenaga kerja. Karena ini baru awal usaha kami, jadi totalnya ada 4 orang. Ketiga, tugas dan tanggung jawab. Pemilik itu mengatur strategi, keuangan, dan mencari supplier. Kedua, admin, yaitu tugasnya membalas chat, memproses pesanan, dan membuat konten. Terus ada yang packing, itu tugasnya mengecek barang, packing, dan menyiapkan kiriman. Yang terakhir yaitu kurir, mengantar pesanan wilayah dekat dan koordinasi dengan ekspedisi. Selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Yang pertama, estimasi modal awal. Pembelian stok awalnya itu 200 pieces senilai 7 juta rupiah. Yang kedua, peralatan packing dan gudang
itu sekitar Rp1.500.000.000. Ketiga, biaya promosi online sekitar Rp500.000. Biaya operasional 1 bulan Rp1.000.000. Jadi total modal awalnya sekitar Rp10.000.000. Perkiraan pendapatan dan keuntungan per bulan. Harga jual per piecesnya Rp60.000, harga beli per piecesnya Rp35.000, keuntungan kotor per pieces yaitu Rp25.000, dan target penjualannya yaitu 120 pieces per bulan. Jadi perkiraan keuntungan kotornya yaitu Rp3.000.000 per bulan. Ini sumber modalnya yaitu modal pribadi. Selanjutnya ada aspek resiko dan yuridis. Yang A, identifikasi resiko usaha. Yang pertama, resiko barang tidak laku karena model susah, ketinggalan zaman. Kedua, resiko banyak pesaing yang menjual daster dengan harga lebih murah. Ketiga, resiko komplain dari pelanggan karena ukuran atau kualitas tidak sesuai. Keempat, resiko keterlambatan pengiriman dari jasa ekspedisi. Yang B, strategi mitigasi resiko. Pertama, selalu update model terbaru dan mengikuti tren daster kekinian. Kedua, menjaga kualitas bahan agar pelanggan tetap setia. Ketiga, membuat size chart yang jelas dan menerima kebijakan retur. Keempat, bekerja sama dengan lebih dari satu jasa ekspedisi. C, aspek legalitas. Yang pertama, mengurus nomor induk perusahaan melalui OSS. Kedua, mendaftarkan merek dagang daster nyaman kita. Ketiga, memiliki izin usaha mikro agar usaha lebih dipercaya pelanggan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dari 5 aspek, usaha daster nyaman kita dinyatakan layak untuk dijalankan. Usaha ini memiliki pasar yang luas, modal kecil, dan perputarannya cepat dan menguntungkan yang menjanjikan. Yang B, rekomendasi. Pertama, fokus pada kualitas bahan dan kenyamanan produk. Kedua, konsisten membuat konten dan live jualan di media sosial. Ketiga, menerapkan sistem pre-order di awal untuk meminimalisir risiko stok menumpuk. Keempat, yaitu membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan cepat tanggap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.